Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thananca dhammacariyaca etang manggalamuttamanti. Sangha yang saya hormati, para atasilani, para pandita, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kasubdit Kelembagaan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama kita, Bapak Pembimas Buddha DKI, Bapak Penyuluh, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Dua tahun pandemi, tidak ada persembahan Katina secara langsung. Tahun yang lalu, perayaan Katina dilangsungkan dengan sedikit was-was. Jumlah umat masih dibatasi. Tahun ini euforia umat merayakan Katina. Hampir di pelosok-pelosok yang sulit dijangkau, meskipun tidak ada biku yang berwasa, umat ingin mempersembahkan persembahan di bulan Katina. Tetapi bulan Katina hanya berlangsung 1 bulan. Pada tahun ini dimulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 27 November. Sebelum 30 Oktober dan setelah 27 November, sudah bukan Katina kala, masa Katina. Bukan. Tetapi saya melihat ada umat yang ingin berdana. Pada tanggal 2 Desember hari Sabtu dan 3 Desember hari Minggu, yang sudah bukan masa Katina. Saya menyampaikan kepada mereka, silahkan disebut saja Sanggadana. Tidak usah dituliskan di bulan Katina. Karena tanggal 2 dan 3 Desember sudah bukan bulan Katina. Tetapi ada daerah yang membuat poster Sanggadana dilaksanakan pada tanggal 3 Desember.
ditulis Sanggadana dalam rangka Katina. Waduh, umat kita ternyata juga pandai merekayasa. Kalau dalam rangka Katina itu bisa 1-2 bulan masih dalam rangka Katina. Ibu, bapak, dan saudara, di beberapa daerah termasuk di Wihara Kelapa Gading ini, perayaan Katina disambut dengan hujan. Hujan juga sering digunakan sebagai simbol kebajikan. Turunnya hujan seolah-olah atau laksana umat Buddha sedang melakukan kebajikan. Satu bulan penuh, bahkan kalau ditambah dalam rangka bisa lebih panjang. Umat Buddha seperti diingatkan kembali tentang ajaran berdana. Bahkan ada umat yang tidak puas hanya mempersembahkan dana di bulan Katina 1 kali. Mereka mencari wihara mana saja yang dekat dengan tempat kami tinggal. Kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur mungkin berjauhan. Tapi kalau Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor berdekatan. Seorang umat bisa mempersembahkan dana di bulan Katina sampai 4 atau 7 kali. Ibu, bapak, dan saudara, Katina dana seharusnya dipersembahkan kepada Sangha. Dipersembahkan dengan tujuan berdana kepada Sangha. Bukan kepada pribadi para biku. Pada suatu ketika, ibu angkat, ibu tiri, Pangeran Siddhartha, Mahapajapati Gotami, memotong dan menjahit jubah sendiri. Kemudian dipersembahkan kepada Guru Agung Buddha Gotama. Ibu angkat Pangeran Siddhartha ini konon mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Pangeran Siddhartha seperti anak kandungnya sendiri. Meskipun Siddhartha adalah anak angkat atau anak tiri. Pada waktu Mahapajapati Gotami mempersembahkan jubah itu, Guru Agung kita mengarahkan kepada Mahapajapati Gotami, persembahkan jubah ini kepada Sangha. Artinya bukan kepada pribadi Buddha Gotama, sekalipun beliau adalah sama Sambuddha. Karena persembahan kepada Sangha akan memberikan manfaat yang besar kepada dari persembahan kepada Sangha akan memberikan manfaat yang besar bagi yang mempersembahkan itu.
Itu adalah arahan Guru Agung kita sendiri Buddha Gautama kepada Mahapajapati Gautami, ibu tiri beliau. Persembahkanlah jubah itu kepada Sangha. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, nanti pada waktu mempersembahkan dana dimanapun sama. Bahkan di wihara manapun di bawah asuhan Sangha Theravada Indonesia sebenarnya sama. Dana itu dikelola, diurus sesuai dengan ketentuan Sangha. Dana yang ibu bapak persembahkan bukan hanya untuk para biku yang hadir, tetapi untuk Sangha yang ada, bahkan yang akan datang. Bahkan pada waktu mempersembahkan Sangha dana itu harus juga berpikir, dana ini juga saya persembahkan kepada para arahat sejak zaman Guru Agung Buddha Gautama. Para biku yang ada sekarang, yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan para biku yang akan datang. Dana itu diatur oleh Sangha. Para biku Sangha Theravada Indonesia dimanapun menerima dana katina, semuanya menaati peraturan Sangha. Sebagian besar disimpan oleh Sangha, sebagian kecil untuk tempat wihara, cetia, sekolah, universitas, di mana katina itu diselenggarakan. Sebagian yang lain baru untuk pawarana para biku. Dana yang disimpan oleh Sangha di bulan katina dari seluruh penjuru tanah air yang diterima oleh anggota Sangha itu digunakan untuk biaya pendidikan, transportasi para biku yang sakit, dan juga untuk membantu wihara di daerah-daerah yang untuk merenovasi saja tidak mampu. Bukan membangun, membantu merenovasi wihara di daerah-daerah. Dalam 1 tahun Sangha Theravada Indonesia membantu wihara-wihara itu cukup besar, miliaran, saudara. Dan saudara bisa melihat itu di Medcom Sangha Theravada Indonesia. Dijelaskan dengan terang dan jelas. Semua umat bisa mengakses dan melihat wihara-wihara mana saja yang mendapatkan bantuan dan berapa bantuan yang diterima. Saya perlu menjelaskan ini meskipun pernah kami jelaskan beberapa tahun yang lalu. Utamanya untuk umat Buddha yang baru mengikuti ajaran Guru Agung kita, baru menjadi umat baru. Mempersembahkan dana katina. Mungkin timbul pertanyaan, untuk apa? Untuk apa dana yang saya persembahkan itu digunakan oleh Sangha? Oleh karena itulah kewajiban moral bagi kami untuk menjelaskan. Dan ibu bapak bisa mengikuti dengan lebih detail, lebih jelas di Medcom Sangha Theravada Indonesia. Untuk apa dana yang ibu bapak persembahkan kepada Sangha itu akan digunakan. Ibu, bapak, dan saudara. Pada waktu Guru Agung kita akan mengajarkan Dhamma dan melihat kemampuan yang mendengarkan itu belum cukup
untuk mengerti dhamma yang utama, dhamma yang mendalam, antara lain Cattari Arya Saccani, 4 kebenaran Arya. Maka Guru Agung kita mengajarkan ajaran pendahulu yang lazim disebut Anupubikata. Ada 5. 5 dhamma ini beliau ajarkan lebih dahulu sebagai pengantar, sebagai dasar untuk nanti yang mendengar mampu menerima, mengerti dhamma yang lebih mendalam. Dari 5 ajaran pendahulu ini, dana diajarkan pertama, sebelum yang lain. Dana seolah-olah dasar dari semua perbuatan baik. Dana seperti pintu yang membukakan munculnya kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau seseorang memberi saja sulit, bagaimana mungkin dia akan melakukan kebajikan yang lebih besar yang lain? Oleh karena itu kebajikan harus dimulai dengan memberi. Berdana, membantu yang lain, menyokong, beramal, dan banyak kalimat untuk itu. Ibu, bapak, dan saudara, ada bertingkat-tingkat manfaat, benefit dari memberi, dari berdana. Tetapi tidak semua mempunyai tujuan dhamma. Apa Bante tujuan dhamma? Tujuan dhamma adalah akhir dari penderitaan. Ya, sama-sama berdana. Tetapi berdana yang tidak didasari dengan pengertian yang benar tidak menjadi bagian dhamma untuk kebebasan dari penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, diawali dengan tidak berbuat jahat. Haruslah berhenti dari perbuatan yang jahat, yang buruk. Itu adalah awal. Kemudian, banyaklah berbuat yang baik. Dan kebajikan awal itu adalah memberi, berdana. Selain mengendalikan hawa nafsu, menjalani sila, menaati sila, dan lain-lain seperti yang tadi dalam terjemahan Nidikanda Sutta. Ibu, bapak, dan saudara, Guru Agung kita pernah menjelaskan seandainya engkau hanya mempunyai 1 sendok nasi putih, dimakan sendiri juga tidak mengenyangkan. Kalau ada yang lain, makhluk yang lain yang bisa diajak berbagi, 1 sendok nasi putih ini tidak akan dimakan sendiri semua. Diambil sedikit untuk yang lain. Karena memberikan makan pada burung, pada ikan, pada anjing, kucing, itu juga perbuatan baik. Bukan perbuatan yang sia-sia. Ingat ini. Apalagi berdana untuk kepentingan yang lebih besar.
untuk bencana alam, untuk pendidikan, untuk orang tua, untuk guru-guru kita, untuk para biku, untuk sangga, untuk wihara. Itu adalah kebajikan dari berdana yang cukup besar. Dan tidak usah malu berbuat baik dengan melihat membandingkan dirinya dengan yang lain. Oh, saya ini kok hanya berdana sedikit, dia berdana lebih besar. Tidak usah malu. Di dalam Dhammapada, Guru Agung kita menjelaskan laksana air yang menetes setetes demi setetes. Air jernih itu akan memenuhi satu periuk, satu guci, satu gentong yang besar. Karena tetesan-tetesan air yang terus-menerus. Demikian juga kebajikan Anda akan memenuhi gentong pikiran ini dengan kebajikan. Jangan menyepelekan meskipun kebajikan itu tampaknya kecil. Tapi kalau Anda memenuhi gentong pikiran ini dengan tetesan-tetesan kejahatan, maka pikiran ini akan penuh dengan kejahatan. Pikiran yang penuh dengan kejahatan akan mudah berbuat jahat. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara, sekali lagi, dana yang diajarkan oleh Guru Agung kita bukan seperti orang memberi, menolong, beramal yang pada umumnya. Tetapi berdana itu, Guru Agung kita mengajarkan untuk tujuan yang lebih tinggi. Kebebasan dari penderitaan. Tetapi Bante, memberi untuk bebas dari penderitaan. Apakah itu bukan hanya untuk para biku? Kami yang berumah tangga ini kan masih perlu kesejahteraan, syukur, kemakmuran, ekonomi yang cukup, hidup yang tidak kekurangan, syukur-syukur berkelimpahan. Benar Ibu, Bapak, dan Saudara, tetapi itu buah atau manfaat dari berdana yang kecil-kecil. Manfaat dari dana yang kecil-kecil itu otomatis didapatkan. Kalau Ibu, Bapak, dan Saudara berdana dengan tujuan yang tertinggi. Berdana untuk membersihkan kotoran batin. Mengurangi keserakahan, kebencian, dan keakuan. Karena meskipun materi seseorang berkelimpahan, iya, kalau materinya kurang, yang dimakan juga sulit, pakaian juga sulit berganti, memang menderita. Tetapi kalau materi itu berkelimpahan, apakah mesti bahagia? Tidak. Banyak mereka yang materinya berkelimpahan, menderita. Karena kebahagiaan itu bukan hanya materi yang berkelimpahan, tetapi kotoran batin yang sudah berkurang. Meskipun materinya berkelimpahan, tetapi kalau batinnya membara, terbakar dengan iri hati, keserakahan, kebencian, dendam, kesombongan, menyala-nyala. Apakah hidup seperti ini bahagia? Meskipun tidak kekurangan materi. Kebahagiaan bukan semata-mata materi yang berkecukupan.
Tetapi kebahagiaan itu karena kotoran batin yang mulai berkurang. Saya akan memberikan 2 cerita. Tertarik dengan STG. Ada lomba mendongeng Buddhis. Baru-baru di Magelang, Pak Karsan punya pekerjaan, punya gawe besar. MTG Buddhis. Termasuk lomba khotbah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Waduh, kalah saya. Kalau saya ikut lomba, hanya ikut lomba khotbah bahasa Indonesia saja. Suatu saat di zaman kehidupan Guru Agung kita ada seorang janda. Disebut Upasika Laja. Tinggal di desa. Suatu hari dia menggoreng jagung. Bukan dengan minyak, dengan pasir. Yang nanti jagungnya itu pletek gitu. Mekar-mekar. Tiap-tiap daerah punya nama sendiri-sendiri. Di daerah saya namanya brondong jagung. Mungkin namanya sama di daerah Anda. Tiba-tiba Arahat Mahakasapa lewat Pindapata. Awalnya Upasika Laja tidak tahu Bante siapa yang lewat. Beliau mengatakan, tunggu sebentar Bante, tunggu sebentar kami, saya ingin berdana. Upasika hanya mengambil 1 genggam jagung yang digoreng itu. 1 genggam. Dan memasukkan di mangkuknya Arahat Mahakasapa. Alangkah bahagianya Upasika Laja. Setelah melihat biku ini Arahat Mahakasapa. Yang di zaman Guru Agung kita sangat keras menjalani dutangga. Praktek dhamma yang sulit, ekstra keras dutangga. Pada hari itu Arahat Mahakasapa baru selesai meditasi Sanya Wedayita Nirodha Samapati 7 hari. Hanya arahat tertentu yang bisa meditasi 7 hari, tidak bergerak, tidak makan, tidak bernafas juga. Nafasnya berhenti. Katanya panas tubuhnya masih, tetapi nafasnya berhenti. Kalau karma baiknya habis, umurnya habis, kematian datang. Kalau seorang arahat sedang meditasi Nirodha Samapati 7 hari kematian datang, kematiannya menunggu 7 hari. Setelah keluar dari Nirodha Samapati, baru meninggal dunia. Kalau dunia ini akan hancur, mungkin akan perang nuklir. Di Timur Tengah sana atau di mana. Kalau ada arahat yang sedang meditasi Nirodha Samapati, kiamat tidak akan terjadi. Dan seorang yang berdana sesaat setelah arahat selesai melakukan meditasi 7 hari Nirodha Samapati, akan memperoleh anisangsa atau pahala yang sangat besar. Karena itu langka terjadi. Saking gembiranya Upasika Laja ini, dia ikut Arahat Mahakasapa jalan di belakang. Orang Jawa mengatakan ngintil. Buntut di belakang. Gembira sekali.
Karena tahu ini Arahat Mahakassapa dan dia mendengar Arahat Mahakassapa sedang meditasi Nirodha Samapati, berarti baru selesai. Upasika Laja hanya mempersembahkan satu genggam jagung yang digoreng. Dia gembira luar biasa. Tetapi dalam perjalanan di pematang ladang, di galengan itu, ada ular kobra yang muncul. Pertama dia mematuk kakinya Arahat Mahakassapa. Tidak kena karena sebagai biku memakai jubah yang sampai ke bawah. Karena tidak kena mematuk kakinya Bante Arahat Mahakassapa, yang berjalan di belakangnya dipatuk kena. Upasika Laja hanya merasa sedikit sakit cengkring, tidak lebih. Tetapi karena yang mematuk ini ular kobra. Setetes bisa ular kobra bisa membunuh seekor gajah yang besar. Sampai di wihara lemas kemudian meninggal. Dengan pikiran yang gembira luar biasa. Upasika Laja dilahirkan di alam dewa. Setiap pagi Upasika Laja datang ke kutinya Bante Arahat Mahakassapa, menyapu. Tiap pagi Bante Mahakassapa bangun karena beliau biasanya menyapu sendiri. Kok sudah bersih? Siapa ini yang menyapu? Hari kedua juga sudah bersih. Kita tidak bisa melihat dewa mungkin. Tapi mungkin seperti ada angin yang menyingkirkan daun-daun kering itu. Karena di hutan kami para biku biasanya setiap sore pagi juga menyapu. Apalagi musim kemarau. Kami pernah tinggal di hutan di Thailand Utara. Kalau tidak menyapu nanti kalau ada api bisa membakar kuti-kuti itu. Bante Mahakassapa, besok saya akan bangun lebih pagi dan melihat siapa yang menyapu kuti ini. Beliau melihat ada dewa. Seperti manusia tetapi bersinar, terang. Bante Mahakassapa mengambil, hei kemari, siapa kamu? Bante, saya adalah Upasika Laja yang meninggal dipatok ular kobra. Saya dilahirkan di alam para dewa. Hanya berdana satu genggam brondong jagung. Saya dilahirkan menjadi dewa. Saya berpikir, Bante, itu hanya berdana satu genggam jagung. Kalau saya berbuat baik lebih banyak. Setiap hari, antara lain dengan menyapu kuti Bante. Tentu, betapa besar manfaat yang akan saya peroleh. Karena hanya berdana segenggam jagung saja, dilahirkan di alam para dewa. Apalagi kalau saya melakukan kebajikan kepada Bante setiap hari. Cerita yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara. Di zaman Guru Agung kita ada seorang Brahmana. Brahmana itu adalah rohaniwan, ulama umat Hindu, agama Brahma pada waktu itu. Brahmana adalah tingkatan masyarakat yang dianggap rohaniwan. Berkeluarga. Ada masa berkeluarga, ada masa bertapa. Brahmana ini berkeluarga, tetapi miskin. Pakaian Brahmana juga mirip-mirip jubah para biku ini. Lembaran kain yang digulung-gulung.
meskipun warnanya tidak sama. Brahmana dengan istrinya ini hanya punya jubah yang luar ini, pakaian yang luar ini satu. Yang lainnya pakaian dalam. Karena itu kalau Brahmana keluar, istrinya harus di rumah. Kalau istrinya keluar, Brahmana harus di rumah. Karena pakaian luarnya hanya satu lembar. Sehingga Brahmana ini dikenal dengan nama Brahmana Ekasataka. Brahmana yang punya satu kain. Guru Agung datang di daerah itu. Brahmana ini mendengar dan mengerti siapakah Guru Agung Buddha Gotama. Dia ikut datang sendiri, istrinya di rumah. Di pertemuan itu banyak yang lain, banyak Brahmana, banyak masyarakat. Dan mereka mempersembahkan dana kepada Sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Brahmana Ekasataka ini berpikir, lalu aku mau kasih apa? Aku tidak punya apa-apa. Selain selembar kain yang menutupi diriku, pakaian luar, yang di dalam pakaian dalam, sarung. Dia berpikir berulang-ulang antara memberi dan tidak memberi, agak lama. Akhirnya saya harus memberi. Pakaian luarnya dibuka, dilipat, ya mungkin sedikit berbau keringat mungkin ya. Persembahkan kepada Sang Buddha. Selesai dia mempersembahkan kepada Guru Agung, dia mengucapkan spontan, aku menang, aku menang. Hadir di tempat itu Raja Pasenadi Kosala. Raja Pasenadi Kosala mendengar. Ini rakyat biasa mengatakan, aku menang, aku menang. Apa artinya ini? Apakah dia mau memberontak? Raja mengundang, hei kemari. Apa artinya engkau mengatakan aku menang, aku menang? Brahmana itu bercerita. Baginda Tuanku Raja, aku tidak punya apa-apa. Hanya pakaian luar yang sudah kusut. Lalu itu aku persembahkan kepada Guru Agung Buddha Gotama setelah aku menimbang-nimbang. Antara memberi dan tidak memberi. Akhirnya aku menang. Aku memberi. Sehingga aku mengatakan, aku menang, aku menang. Oh, begitu. Raja mengatakan kepada pengawalnya, pengawal, kasih 50 lembar kain kepada Brahmana ini. Alangkah bahagianya Brahmana itu. Menerima 50 lembar kain jubah yang baru. Yang sebelumnya dia hanya punya satu lembar. Apa yang dia pikirkan, sekarang aku bisa berdana kepada Guru Agung lebih banyak lagi. Yang 50 lembar itu Brahmana persembahkan semua kepada Guru Agung Buddha Gotama. Raja melihat itu. Dan raja mengatakan, pengawal, ambil 500 lembar kain, berikan kepada Brahmana itu. Ibu, bapak, dan saudara. Apakah Upasika Laja? Apakah Brahmana Ekasataka ini berpikir pada saat dia berdana segenggam jagung goreng itu, apakah dia berpikir aku nanti akan lahir menjadi dewa? Tidak sama sekali. Apakah Brahmana itu berpikir kalau aku memberikan kain satu-satunya ini, aku akan mendapatkan balasan yang sangat banyak? Tidak. Brahmana itu tidak berpikir itu sama sekali. Tetapi mendapatkan jubah 50. Bisa berdana 50 kain yang baru. 50. Tidak hanya 1, 2.
mendapatkan lagi 500 kain. Upasika Laja dilahirkan di alam dewa. Tidak berpikir sebelumnya. Yang muncul pada pikirannya hanyalah, aku ingin berbuat baik. Tidak ada keinginan, tidak ada pamrih apapun. Tetapi mendapatkan manfaat yang besar. Hukum karma tidak pernah keliru. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, Laja menjadi dewa, Brahmana mendapatkan jubah 50 dan 500. Itu sebenarnya adalah manfaat yang kecil-kecil. Sing cilik-cilik. Bukan manfaat yang besar. Manfaat yang besar berdana itu untuk mengurangi kotoran batin. Supaya bisa mencapai kebebasan. Karena sudah sangat lama kita semua ini berputar-putar dalam samsara, dalam penderitaan. Lahir, meninggal, lahir kembali, menderita lagi, meninggal, lahir kembali, menderita lagi. Kalau Ibu Bapak dan Saudara berdana, menyokong, menyumbang, menjalankan sila hanya untuk memperoleh pahala, beramal untuk memperoleh pahala yang bagus. Hanya berputar-putar dalam penderitaan. Kebajikan Ibu Bapak dan Saudara tidak bisa menyelesaikan penderitaan. Ya, meninggalkan kejahatan, benar. Berbuat kebaikan, benar. Tetapi apa gunanya berbuat baik kalau hanya untuk sejahtera dan bahagia? Kalau kebaikan itu bukan bertujuan mengurangi penderitaan, Anda akan berputar-putar di dalam roda samsara terus-menerus. Itulah ciri khas ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Berbuat baik untuk menyelesaikan penderitaan. Tidak sekadar memperoleh pahala atau buah karma yang baik. Berbuat baik belum tentu akan bisa menyelesaikan penderitaan. Kalau Anda berbuat baik bukan dengan tujuan membersihkan kotoran batin. Kalau Anda berbuat baik, berdana menjalankan sila dengan bertujuan mengurangi kotoran batin, maka Anda juga siap menghadapi perubahan. Kalau berdana hanya untuk mendapatkan pahala, karma baik, buah karma baik, pahala, buah karma baik, meskipun Anda banyak berbuat baik, belum tentu Anda siap menghadapi perubahan. Apakah mau muda terus? Sudah siap menjadi tua? Sudah siap Anda sakit? Sudah siap Anda meninggal dunia? Meskipun mungkin menakutkan, tetapi kita semua harus meninggal dunia. Harus. Meninggal dunia bukan pilihan. Bukan sukarela. Keharusan. Sudahkah saudara siap? Berdana itu untuk latihan melepas. Tidak memegang, tidak melekati supaya kalau nanti ada perubahan yang tidak menyenangkan, kita bisa melepaskan. Tahun depan banyak yang berjuang menjadi pejabat-pejabat. Harus belajar melepas juga. Ada pilihan DPR, DPA, ada pilihan presiden. Yang jadi presiden juga hanya satu. Tidak mungkin ada
Presiden Indonesia 3, tidak mungkin. Jadi harus siap menang, siap kalah ya Bante. Siap menang nggak perlu. Semua sudah siap. Siap kalah perlu. Bagaimana ya Bante supaya bisa siap kalah? Mudah-mudahan bisa mendengar rekaman khotbah ini. Latihan melepas, latihan melepas, latihan melepas. Berdana untuk melatih melepas. Melepas kemudahan. Biasanya kalau muda ini ingin muda terus, cari segala macam cara untuk awet muda. Kalau sudah terlanjur tua, bagaimana Bante? Ingin tua terus, karena tidak mau mati. Tidak mungkin. Anda harus belajar melepas, melepas, melepas. Apalagi kedudukan, pangkat, kekuasaan, kekayaan, pengaruh, harus siap untuk melepas. Mengurangi kotoran batin itulah dengan belajar berdana untuk melepas. Dan itu adalah berdana untuk mengurangi penderitaan. Tidak sekadar mengharapkan buah karma baik atau pahala. Itulah ajaran tujuan akhir, ajaran Guru Agung kita. Ajaran Guru Agung kita mengajarkan tinggalkan kejahatan, harus tinggalkan kejahatan, ya. Tetapi berbuat baik yang lebih tinggi. Ia meninggalkan kejahatan, tetapi melebihi kebaikan. Ajaran Guru Agung kita beyond dua hal ini. Mengatasi kejahatan, melebihi kebaikan. Para arahat, para Buddha tetap berbuat baik. Hanya tidak disebut lagi kusala karma, kusala kama. Kebaikan Guru Agung kita, kebaikan para arahat disebut kiriya kama. Beyond dua ini. Di atas meninggalkan kejahatan, ya, tetapi melebihi kebaikan. Itulah tujuan akhir. Itulah yang diajarkan Guru Agung kita. Oleh karena itu, dananca dhamma cariaca. Berdanalah, menyokong, membantu, beramal, berdana, berderma, macam-macam lah kalimatnya. Tetapi dhamma cariaca, juga praktek dhamma yang lebih tinggi, tidak sekadar memberi atau berdana. Meninggalkan kejahatan, ya, tetapi melebihi kebaikan. Itulah ajaran Guru Agung kita. Selamat berdana di bulan Katina, bukan dalam rangka Katina. Maju terus untuk mengurangi penderitaan sampai akhirnya mencapai kebebasan sempurna. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.